Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang kedua kalinya sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak ini sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Maulidah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, memakai salam SD betul, amin. Kayaknya ini belum sip kalau belum menyapa anak-anak yang ada di rumah yang sudah standby di depan layar kaca. Layar kaca. Kalau kayak gini, kayak acara-acara ini talk show ini. Ya anak-anak, kalau Bu ini bertanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, bersemangat. Tangannya jangan lupa diginikan. Nah, biar tambah semangat. Diulangi lagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, bersemangat. Alhamdulillah. Anak-anak semua sekali ya yang ada di rumah. Jadi meskipun anak-anak sedang dalam keadaan berpuasa, tetapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu, tentunya di SD Al-Baitul Amin kita tercinta. Dan anak-anak, Bu ini sekarang sudah ditemani oleh Ibu Maulidah selaku narasumber kita ya, yang tercantik dan termanis. Gimana Bu, siap Bu? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Jadi meskipun Ramadan kita pada tahun ini berbeda Dengan dari tahun sebelumnya, bersamaan bahwa sekarang bersamaan dengan wabahnya COVID-19 atau yang biasa kita sebut virus corona. Ya. Di mana-mana kita harus rajin cuci tangan, tentunya memakai sabun, terus apa lagi itu? Memakai masker. Memakai masker kalau kita keluar ya. Iya, betul. Terus jaga jarak dengan orang lain atau social distancing. Iya. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, insya Allah kita semua anak-anak di rumah, kerabat kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah ya, atau yang sedang merantau di luar negeri ya, insya Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita sudah memasuki hari keberapa ini Bu? Pesantren Ramadan Virtual. Hari kelima. Kalau kemarin kita membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa ya, dan mengurangi dan apa saja yang mengurangi pahala puasa kita, itu sudah dijelaskan kemarin. Dan pada hari ini temanya berbeda lagi, yaitu tentang patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini kayaknya seru sekali ini pematerinya. Bagaimana Bu, siap Bu? Insya Allah sudah siap. Nah, jadi selanjutnya, oh ya anak-anak, Bu ini mau mengingatkan nanti pada akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan kuis. Jadi anak-anak harus benar-benar memperhatikan dan menyimak betul-betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Maulidah ya selaku narasumber kita. Nanti anak-anak bisa telepon ke nomor 082 318 086 594 ya. Bu ini ulangi 082 318 086 594.
Ya, nanti itu ada pada sesi terakhir setelah pemateri menyampaikan apa yang sudah dijelaskan sebentar lagi. Anak-anak, baik pada kesempatan kali ini selanjutnya Bu ini serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita. Siap Bu? Iya. Yang tema pada hari ini yaitu patuh kepada orang tua dan guru. Kepada Ibu Maulida kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Aini. Bagaimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Meskipun agak deg-degan. Iya, sama Bu. Bagaimana hari ini? Puasa Bu? Alhamdulillah puasa Bu. Alhamdulillah. Karena itu tidak menyurutkan kita untuk terus semangat belajar. Betul. Baiklah anak-anak, selamat pagi anak-anakku yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Anak-anakku yang soli-solihah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan jangan lupa semangat terus puasanya ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Bu Lida ditemani dengan Bu Aini akan menyampaikan materi dengan tema hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan kepada guru. Sudah siap semuanya anak-anakku? Siap ya Bu. Oke. Sudah mulai. Oke, Bu Lida, mulai ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just friend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bi khair. Alhamdulillah. Oke anak-anakku yang soli dan solihah, sebelum materi pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah sebelum itu kita bernyanyi dulu ya bersama-sama ya. Kita bernyanyi bersama-sama, semuanya mengikuti ya. Lagunya apa, Bu? Ikuti Bu Lida. Oh, iya. Coba bersama-sama. Nyanyi. Mbak ini pasti tahu ya. Insya Allah. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Baiklah anak-anakku yang soli dan solihah, semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Tangannya diangkat, nah, semuanya tangannya diangkat, kepala menunduk. Sudah siap semuanya anak-anakku? Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soli dan solihah, kita akan mulai materi pada pagi hari ini dengan tema hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Sudah siap kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini
Bu Lida ditemani dengan Bu Aini akan menyampaikan materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Anak-anakku yang solih dan solihah, perlu kita ketahui bahwasannya hormat dan patuh merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hormat dan patuh merupakan akhlak mahmudah. Coba di sini siapa yang tahu apa sih akhlak mahmudah? Sudah tahu ya. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Nah, dalam ajaran agama Islam kita diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua maupun kepada guru. Nah, yang pertama kita akan membahas hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka dari itu, setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau dalam Islam itu disebut dengan birrul walidain, ya. Nah, Allah mendudukkan kewajiban patuh dan hormat kepada kedua orang tua itu menjadi peringkat kedua setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebaik-baiknya pintu surga. Nah, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi al-walidu awsatu abwabul jannah, yang artinya bahwasannya kedua orang tua itu merupakan paling tengahnya pintu surga. Nah, maka dari itu kita sebagai anak diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Mengapa? Mari kita renungkan. Yang pertama, ibu. Siapa ibu? Ibu merupakan sosok perempuan yang telah mengandung kita selama 9 bulan, yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Beliau menyayangi kita sepanjang masa. Nah, beliau memberikan apa yang kita mau tanpa mengharap imbalan. Nah, anak-anakku yang hebat, nah sudah tahu kan lagunya Kasih Ibu? Sudah tahu? Sudah hafal semua kan? Coba, kemarin di kelas 2 Bu Lida sudah mengajarkan Kasih Ibu versi Arab. Masih hafal kan anak-anakku? Iya, masih hafal ya? Coba. Biasanya kan itu kalau setelah salat duha, iya. anak pasti hafal. Iya betul, kelas 2, kelas 3 mungkin sudah hafal ya. Coba sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Lagu Kasih Ibu versi Arab ya. Kita nyanyi bersama ya. Ini kita ditemani Bu Aini ya. Coba sekarang. 1, 2, 3. Hubbu ummi tijaha nafsi la usihi tiwala umri innama tu'ti la tarju jazai ka'anna syamsa tunawiru dunyaya. Oke, anak-anakku sudah hafal ya? Masih ingat semuanya, pinter ya. Mana diulangi lagi, Bu? Oh, diulangi lagi. Oke. Ya. Kita bersama-sama diulangi lagi ya, Nak ya. Coba. Wahid itsna salasa. Hubbu ummi tijaha nafsi la usihi tiwala umri innama tu'ti la tarju jazai ka'anna syamsa tunawiru dunyaya. Oke, semangat ya Bu. Akhirnya Bu ini sudah dapat ilmu juga. Iya. Sudah semangat ya. Lagunya, Bu. Oke, nah itu lagu yang bercerita tentang sosok ibu, di mana sosok ibu itu menyayangi kita sepanjang masa. Beliau memberi tanpa mengharap imbalan. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk beliau? Nah, tak lain tak kecuali yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah,
Selain ibu, siapa dia? Siapa Bu? Yaitu guru. Selain ibu, ini kan masih menjelaskan tentang orang tua Bu. Mas. Selain ibu itu ada ayah. Nah, siapa sih ayah itu? Nah, ayah itu merupakan kepala keluarga. Kepala keluarga yang telah mencari nafkah untuk kita, untuk membiayai kita, untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beliau bekerja keras, penuh semangat, penuh keringat bekerjanya. Nah, kalau kita terus-terusan menyakiti hati orang tua, apa kita tidak akan dosa? Pastinya dosa ya Bu ya. Nah, kita harus apa Bu? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita harus balas budi pada kedua orang tua dengan cara hormat dan patuh. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk dari hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Anak-anakku yang solih dan solihah, ada yang sudah tahu bagaimana bentuk dan hormat kepada kedua orang tua? Ada yang sudah tahu? Nah, pasti sudah tahu ya. Bu Lida ulangi lagi. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memerintahkan kepadamu agar supaya tidak menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-sebaiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali kamu berkata dan membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dan ucapkanlah dengan perkataan yang mulia atau perkataan yang baik. Nah, dari Quran surat Al-Isra ayat 23 tersebut dapat disimpulkan bahwasannya beberapa bentuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Nah, seperti apa berbuat baik kepada kedua orang tua? Misalnya mendengarkan nasihat kedua orang tua, Nah, apa-apa yang telah dinasihatkan oleh kedua orang tua kepada kita itu hanyalah bertujuan untuk kebaikan kita. Nah, apabila kita dinasihati, maka janganlah kalian mengeluh, janganlah kalian membentak apa yang telah dinasihatkan oleh kedua orang tua. Nah, beliau memberikan nasihat kepada kita itu demi kebaikan kita, karena beliau itu sayang kepada kita. Beliau itu perhatian kepada kita, peduli kepada kita. Nah, demi kebaikan kita. Nah, jadi janganlah kalian sekali-kali membentaknya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kalian sekali-kali berkata atau membentak beliau. Kemudian selain mendengarkan nasihatnya, apa yang bisa kita lakukan adalah berbicara dengan lembut, sopan dan santun kepada kedua orang tua. Nah, ketika kita berada di hadapan kedua orang tua, maka kita diharuskan berkata lembut, sopan, santun kepada mereka. Janganlah sekali-kali kalian berkata atau kalian menyakiti hati beliau, ya, sampai menggunakan nada tinggi di hadapan beliau. Jangan ya nak ya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan
berkatalah dengan perkataan yang mulia. Nah, perkataan yang mulia di sini maksudnya adalah perkataan yang baik, yang sopan, yang santun, dan yang lembut. Nah, jadi ketika kalian berbicara dengan orang tua, perlu diingat harus sopan dan santun. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kenapa? Karena apabila hati orang tua kita merasa tersakiti atau orang tua kita merasa marah, maka otomatis Allah akan marah juga kepada kita. Sebagaimana hadis riwayat siapa ya Bu ya? Saya lupa ya, hadis riwayat siapa ya? Yang berbunyi gini. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwasanya keridhaan Allah itu tergantung dari ridhonya ibu dan bapak. Begitupun juga dengan sebaliknya, kemurkaan Allah itu tergantung dari murkanya ibu dan bapak. Nah, apabila kita sudah memberikan kebaikan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, maka orang tua akan merasakan kebahagiaan, keriduan. Maka otomatis Allah pun juga akan meridhoi langkah kita. Begitupun juga apabila kita menyakiti hati orang tua, menyakiti hati ibu, bapak dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, maka otomatis Allah pun juga akan ikut murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ya anak-anakku ya, diingat ya, bahwasannya keridhaan Allah itu tergantung dari ridho ibu dan bapak, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari murkanya ibu dan bapak. Paham anak-anakku? Nah, paham ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah membantu orang tua. Nah, ketika anak-anakku yang solih dan solihah ini diminta untuk membantu kedua orang tua, maka jangan sekali-kali kalian merasa mengeluh atau membentaknya, tidak mau. Nah, contohnya nih, ini bundanya Mas Albi nih, bundanya Mas Albi menyuruh Mas Albi mengambilkan piring ke dapur. Mas Albi, tolong ambilkan piring dong ke dapur, bawa ke ruang makan gitu. Oh, enggak lah bunda, enggak mau, aku capek, bunda aja. Nah, jangan sampai gitu ya anak ya. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh mengeluh. Nah, seperti tadi firman Allah, wala taqullahuma uffin. Dan janganlah sekali-kali kalian berkata ah. Nah, itu berkata ah itu bisa dari dari sikap kita yang terlalu mengeluh. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita mengeluh apabila kita disuruh sama orang tua. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan ya. Kemudian yang keempat, bentuk hormat dan patuh kepada orang tua yang keempat adalah mendoakan orang tua, mendoakan kedua orang tua. Nah, perlu kita ingat anak-anakku yang solih dan solihah, bahwasannya orang tua itu tidak akan pernah lupa untuk mendoakan kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan anak-anak kita, kesuksesan anak-anak kita. Maka kita sebagai anak pun juga jangan pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua setiap waktu. Setiap habis sholat kita, mari kita mendoakan kedua orang tua kita. Coba sekarang kita mendoakan kedua orang tua bersama-sama ya. Masih ingat kan? Hafal kan? Coba bersama-sama. Kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami serta dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami dari kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu diingat anak-anakku, ketika selesai sholat fardu, jangan sampai lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Apalagi
anak-anak ini doanya pasti sudah hafal semua. Iya, pasti hafal semua karena setiap sholat di sini pasti membacakan ya Bu pasti ya. baca Iya. doa untuk kedua orang tua. Betul. Ya. Jadi Biasanya. yang sudah tahu doa untuk kedua orang tua itu harus diamalkan di rumah ya. Iya, betul. Terutama setiap habis sholat ya. Nah. Itu kita harus wajib mendoakan kedua orang tua kita. Betul. Untuk keselamatan kedua orang tua. Kemudian yang ke berapa sudah ya Bu? Yang keenam ya Bu? Yang keenam. Yang keenam adalah iya, bentuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang keenam adalah berpamitan kepada orang tua ketika hendak berangkat atau mau kemana ya Bu ya? Pokoknya mau keluar Ya, rumah mau dia. keluar, ya. Ketika kita mau berangkat ke sekolah misalnya nih, nah kita harus atau wajib berpamitan kepada kedua orang tua. Kita salaman kepada kedua orang tua, mencium tangannya, meminta doa kepada kedua orang tua agar kita di sekolah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, amin. Atau juga ketika kalian mau main ke rumah tetangganya, ke rumah biasanya temannya, kan, iya. biasanya tiba-tiba keluar anak-anak Iya, yang betul, minta Bu. izin. Iya. Ibu Orang-orang ayah sama pergi budanya ya. sampai bingung ya Bu ya. Sampai bingung nyari. Iya. Nah itu ketika kalian mau main ke rumah temennya sebelah rumah gitu, nah kalian harus berpamitan juga kepada kedua orang tua biar kedua orang tuanya tidak bingung ya. Kemudian bentuk hormat dan patuh pada kedua orang tua. Yang ketujuh adalah berusaha membahagiakannya. Nah, bagaimana cara berusaha membahagiakannya? Yaitu yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, bisa ditunjukkan dengan prestasi-prestasi kalian, ya. Jangan sampai mengecewakan kedua orang tua dengan perkataan, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwasanya kita bisa membahagiakan kedua orang tua dengan cara kita sopan santun kepada kedua orang tua, hormat kepada kedua orang tua, maupun kita tunjukkan dengan prestasi kita yang kita miliki. Begitu Bu Aini. Kemudian Itu yang keberapa? Yang yang ke-7 yang tadi ya. ketujuh. Sudah Kemudian ada 7. kemudian sekarang kita akan membahas hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini juga penting, Bu. Penting. Nah, apalagi kita sebagai siswa dan siswi SD Al-Baitul Amin ya. Nah, Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Nah, guru merupakan orang tua kita setelah kedua orang tua atau orang tua kandung kita ya. Jadi guru yang ada di sini, yang ada di sekolah merupakan orang tua kita juga. Maka bentuk hormat dan patuhnya juga harus sama dengan bentuk hormat dan patuhnya kepada orang tua, karena guru merupakan orang tua kita juga di sekolah. Nah, bagaimana kalau kita berilmu nih, mencari ilmu, tetapi tidak memiliki guru? Bagaimana? Itu bagaimana? Ada hadis riwayat siapa ya? Hadis riwayat kalau nggak salah At-Tirmidzi, bahwasanya man ta'allamal ilma wa laisa lahu syaikhun wa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang mencari ilmu namun tidak berguru, maka sesungguhnya gurunya adalah setan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana sih maksudnya berilmu tanpa berguru? Meskipun kita punya guru nih, tetapi kalian anak-anakku tidak mau menghormati guru, menyakiti perasaan guru. Nah, itu sama halnya mencari ilmu tanpa berguru, tidak menganggap adanya seorang guru, menyakiti hati orang guru. Nauzubillah min dzalik. Bisa disebutkan itu contohnya seperti apa? Contohnya tidak memperhatikan guru ketika di kelas, ribut di kelas ya. Biasanya anak-anak kan? Iya, berantem di kelas anak-anak. ya, jangan Biasanya sampai. tidak mendengarkan guru ketika menjelaskan materi di kelas. Ya. Nah, itu maksud dari berilmu tanpa berguru. Tidak mau menghormati dan patuh kepada guru. Itu sama halnya dengan
dengan mencari ilmu tanpa berguru. Paham anak-anakku? Nah, lalu bagaimana bentuk hormat dan patuh kepada guru? Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, pastinya siswa-siswiku di SD Al-Baitul Amin ini sudah menjadi kebiasaan di sekolah, senyum, sapa dan salam kepada guru ketika bertemu. Ya, pastinya ya, ketika bertemu dengan guru maka kita diharuskan untuk menyapa, bersalamat kepada guru, mencium tangan guru. Ya. Kemudian yang kedua adalah memandang guru dengan penuh rasa hormat atau takzim. Nah, Contohnya, Bu. contohnya ketika kita berbicara dengan guru, maka suara kita jangan sampai lebih tinggi dari guru. Kita harus hormat dan patuh pada guru. Kita menundukkan kepala kita lebih rendah ya di hadapan guru. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, kita ketika pelajaran, ketika guru menjelaskan sebuah materi, maka anak-anakku yang solih dan solihah diwajibkan untuk mendengarkan penjelasan guru, menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, tidak boleh rame. Ya. Main sendiri. Main sendiri, Bu. Ada yang tidur di kelas, Bu. Ada yang tidur di kelas biasanya. Terus bukunya yang disobek dibuat kapal-kapalan ya biasanya. Nah, main itu ada waktunya ya. Ketika guru menjelaskan maka kita wajib untuk memperhatikan. Paham anak-anakku? Kemudian yang keempat adalah mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ketika seorang guru memberikan evaluasi atau tugas kepada kita, maka kita harus mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Ya, tidak boleh tuh mencontek, harus mengerjakan sendiri dengan baik ya nak ya. Kemudian yang kelima adalah tidak ribut saat belajar di kelas. Contohnya nih berantem di kelas, saling tonjok-tonjokan sama temennya. Nah, siapa di sini yang sering berantem di kelas? Ayo. Nah, pasti banyak ya, ketika pelajaran banyak yang berantem di kelas ya nak ya. Nah, habis ini tidak boleh diulangi lagi ya. Harus hormat dan patuh kepada guru. Mungkin itu saja Bu Aini yang bisa dijelaskan. Iya. Sudah itu Bu. Iya. Jadi anak-anak, itulah. Baiklah pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Maulidah bagaimana patuh kepada orang tua dan bagaimana patuh kepada guru. Tadi patuh kepada orang tua bentuk hormat dan patuh kepada orang tua tadi ada 7 ya. Jadi yang pertama tadi ada berbuat baik kepada orang tua. Terus yang kedua mendengarkan nasihat orang tua. Biasanya anak-anak, kamu tidak boleh begini, anak-anak. Kamu tidak boleh begini. Nanti apa Bu? Oh ini sudah ada yang telepon ya. Bu ini jawab ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Azam. Oh, Azam kelas 1B. Oh iya, Mas Azam. Mas Azam mau bertanya apa? Kalau sariawan terus diobatin batal atau enggak? Oh, kalau sariawan kalau diobatin batal atau tidak? Nah, ya. Ya sudah itu saja Mas Azam. Ya Mas Azam nanti langsung dijawab. Ya, nanti langsung dijawab ya sama Ibu Maulidah. Terima kasih Mas Azam. Wassalamualaikum. Baik Mas Azam, Bu Lida di sini akan menjawab pertanyaannya Mas Azam. Bagaimana puasanya kita apabila ketika kita sariawan terus diobatin, batal atau tidak puasanya?
Nah, ketika kita sariawan terus diobatin obat tetes ya, maka puasanya tidak batal kalau tidak ditelan obatnya. Kalau ditelan pakai air, wah batal itu puasanya. Bagaimana Mas Azam, sudah paham? Oh, ini ada penelpon lagi Bu. Iya. Yang kedua, Bani langsung jawab. Halo, assalamualaikum. Jangan di loudspeaker. Dengan siapa? Siapa? Vio. Oh, Vio 2B. Oh, Vio 2B. Ya. Oh ya, Vio 2B mau bertanya apa? Aku mau bertanya, jika orang tua berbuat tidak baik, apakah kita tetap harus patuh kepada orang tua? Oh ya, terima kasih. Sudah itu saja Mbak Vio. Iya. Oh Ya, ya, terima tapi langsung kasih. dijawab, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Lida sekarang mau jawab pertanyaan dari Mbak Vio. Bisa ya. Iya, dijawab. Nah, mau dijawab pertanyaan dari Mbak Vio. Bagaimana ketika orang tua berbuat salah, apakah kita masih wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Bagaimanapun kedua orang tua, kita masih wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Masih wajib ya. Tidak boleh membantahnya. Namun apa yang bisa kita lakukan yaitu kita harus bisa menasihati orang tua dengan perkataan yang baik. Nah, kita masih bisa nih ngomong atau menasihati orang tua, tapi dengan perkataan yang baik. Jangan sampai menyakiti perasaan atau hati orang tua. Seperti itu Mbak Vio. Ini ada penelpon lagi. Oh, mana sudah? Oh, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dengan siapa? Imut sekali suaranya ini. Dengan Belva. Oh, Belva. Belva kelas berapa? 1D. Satu. Oh, iya. Selamat Iya. pagi Mbak Belva. Mbak Belva mau bertanya apa? Silakan. Kalau ada mama sama guru bareng, pada siapa dulu bersalaman? Ada mama dan ibu guru. Oh, Iya. 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 Terima kasih Mbak Belva. Sudah itu saja. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ketika ada orang tua dan guru bersamaan bareng ya kumpul. Maka kita boleh bersalaman kepada orang tua dulu, boleh kepada guru karena kedudukannya sama ya Nak ya. Begitu Mbak Belva. Oh, dari tadi banyak ini yang pengen nanya ya. Gantian ya yang pengen nanya. Bu ini angkat satu persatu. Assalamualaikum. Oh, stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dengan siapa? Mbak Zidni. Oh, Mbak Zidni lagi. Mbak Zidni ini kayaknya aktif dari kemarin ya. Mbak Zidna ini. Mbak Zidni mau bertanya apa? Mau nanya ini, tapi Mbak malu gimana cara merayu ibu saat ibu marah karena Mbak sudah bohong. Terima kasih Bu. Lucu sekali bertanya. Ya, terima kasih Mbak Zidni. Assalamualaikum Mila. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan dari Mbak Zidni, bagaimana cara merayu orang tua ketika Mbak Zidni berbohong ya? Nah, caranya banyak cara Mbak Zidni. Bisa dengan cara nih Mbak Zidni memeluknya, bisa dengan cara menciumnya, ataupun bisa Mbak Zidni tunjuk ya. Yang pertama adalah minta maaf kepada orang tua dulu. Kemudian bisa ditunjukkan dengan lelucon Mbak Zidni dengan cara memeluk, mencium Mbak Zidni, mencium orang tua, begitu Mbak Zidni. Atau bisa ditunjukkan dengan prestasi juga. Sudah itu saja Bu. Oke. Kita angkat lagi. Ini banyak penelponnya ini. Ayo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Ini Amsar Pak Gede. Oh, Amsyar. Amsyar, bro. Ini janji mau nelpon ini dari kemarin ini. Mau tanya apa, Mas Amsyar? Mas Amsyar, Kalau membantu orang tua dapat pahala. gimana? Kalau membantu orang tua dapat pahala. Oh, iya ya. Ya sudah itu saja, Mas Amsyar. Hah? Sudah itu saja. Ya. Ya, nanti langsung dijawab ya oleh Bu Maulida. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan dari Mas Amsyar kelas 1C. Kalau membantu orang tua mendapatkan pahala atau enggak? Pastinya mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Karena ridallah fi ridal walidain, maksudullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari ridhonya ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak kita merasakan kebahagiaan ataupun keridhaan dengan sikap kita, pasti Allah akan senang juga kepada kita. Dan pastinya bonusnya adalah pahala yang sangat besar. Nah, salah satu hikmah dari hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu adalah menjadi penghapus dosa juga. Seperti itu, Mas Amsyar. Diangkat lagi nih, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Sabrina. Oh, Sabrina. Sabrina kelas berapa? 2A. Kelas 2A. Iya, monggo siapa? Sabrina. Sabrina. Oh ya, Sabrina. Mau tanya apa? Jika berpuasa membentak orang tua batal atau tidak, Bu? Jika berpuasa membentak Ya. orang tua, betul Jika atau puasa tidak? membentak orang tua batal atau tidak? Nah, Sudah itu saja, Mbak. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak, Kak? Nah, Bu Lida mau jawab pertanyaan dari Mbak Sabrina. Bagaimana puasanya kita ketika kita membentak orang tua batal atau tidak? Nah, membentak orang tua itu merupakan hawa nafsu. Nah, itu akan mengurangi atau menghilangkan pahala puasa kita. Puasa kita tidak akan batal, tetapi pahala puasa kita akan hilang. Seperti itu, Mbak Sabrina. Ada penanya lagi. Ya. Rame. Kalau puasa Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Sasa 2C. Oh, Sasa. Iya, selamat pagi Sasa. Mbak Sasa, puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Ya, Mbak Sasa mau tanya apa? Monggo. Kalau kita tidak salah guru, terus gurunya tidak sekolah, itu minta maafnya gimana ya, Bu? Apa ya? Gimana, Mbak Sasa, bisa diulangi? Kalau kita sering bentak-bentak guru, terus gurunya itu pindah sekolah, gimana cara minta maaf? Oh, pertanyaannya bagus sekali, Mbak Sasa. Yang langsung dijawab ya sama Bu Maulida. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan dari Mbak Sasa, bagaimana ketika kita sudah menyakiti hati guru, kemudian gurunya tersebut pindah sekolah, bagaimana cara kita minta maaf kepada beliau? Nah, minta maaf itu harus ya, wajib ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa bersilaturahim ke rumahnya, ke rumah guru yang sudah disakiti hatinya. Seperti itu, Mbak Sasa. Bisa silaturahim ke rumahnya, minta maaf kepada ibu guru yang bersangkutan. Sudah, Mbak Sasa? Ada penanya lagi ya, Mbak ini jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Sakti 2B.
Sakti. Oh, Sakti. 2B. Sakti 2B. Sakti 2B mau bertanya apa? Jadi misalnya orang tua pas lagi tidur, Gimana? pas orang tua lagi tidur, Oh, tidur. Oh ya. izin mainnya di mana? Iya, sudah itu saja, Mas Sakti. Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu Lida sekarang akan menjawab pertanyaan dari Mas Sakti. Bagaimana ketika orang tua tidur, kita mau main? Bagaimana cara berpamitannya? Ya, kita ketika kedua orang tua kita main, ya alangkah baiknya kita tidak usah bepergian ya. Kita diem di rumah saja. Akan tapi jika terpaksa kita masih mau main, kita bangunkan ya nak, bangunkan orang tua dengan baik. Jangan sampai rame, dengan baik bangunkan. Mama, ayah ya, dengan lembut nak. Siapa Mas Sakti mau izin pergi ke rumahnya Mas ini, Mas siapa mau main sebelah rumah. Nanti pulangnya jam segini, gitu. Jangan sampai mengganggu orang tua, ya. Itu nak. Sudah, itu saja. Terus ada penanya lagi. Kayaknya antusias sekali banget ini pada hari ini ya. Oh, saya mati. Sudah, ini kurang untuk sesi tanya jawab, kurang 5 menit lagi. Ya, ayo siapa yang mau nanya? Oh, ini sudah ada. Assalamualaikum. Salam. Yes. Dengan siapa? Raisa kelas 1D. Oh, Raisa. Ya, Mbak Raisa mau nanya apa? Kalau orang tua sakit, boleh tidak masuk sekolah? Kalau orang tua Sakit. sakit, boleh tidak masuk sekolah ya? Sudah itu saja, Mbak. Iya. Ya, nanti langsung dijawab. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ketika salah satu dari orang tua kita sakit? Apakah kita boleh tidak masuk sekolah? Nah, jika masih ada yang mau mengantarkan, maka lebih baik berangkat ke sekolah ya nak, mencari ilmu. Nah, itu jawabannya dari Bu Lida. Lebih baik pergi ke sekolah aja ya. Ada penanya lagi, Bu ini jawab lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Mbak Caca. Mbak Caca, kelas berapa? 1C. Oh ya, Mbak Caca kelas 1C. Ya, mau tanya apa, Mbak? Kalau baca buku kan mendapat ilmu. Apakah sama dengan mencari ilmu dengan tanpa guru? Oh iya. Ya sudah itu saja, Mbak. Iya. Ya, nanti langsung dijawab oleh narasumber kita ya, Ibu Maulida. Terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Lida mau menjawab pertanyaan dari Mbak Caca kelas 1C. Bagaimana kalau kita membaca buku, apakah sama dengan mencari ilmu tanpa guru? Nah, seperti itu ya pertanyaannya ya. Membaca buku secara otodidak itu adalah menambah wawasan kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Maksudnya dari mencari ilmu tanpa guru adalah tidak menganggap adanya guru. Nah, seperti kita tidak mau hormat dan patuh kepada guru, kemudian menyakiti hati dan perasaan guru. Itu maksudnya dari mencari ilmu tanpa guru. Nah, kalau seandainya membaca buku dengan niatan dan tujuan menambah wawasan, maka itu akan mendapatkan pahala. Seperti itu, Mbak Caca. Satu penanya lagi ya, boleh angkat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Papa. Dengan siapa? Papai kelas 3. Oh, Mbak Fafai. Oh iya, Mbak Fafai. Mbak Fafai, ada yang ditanyakan? Iya. Iya, apa? Bu guru kadang-kadang saya nggak menggunakan karena yang nggak coba. Terus minta yang lain, apakah itu Kak? Mbak Fafai. Mbak Fafai, bicaranya pelan-pelan ya. Ya, Coba diulangi diulangi lagi. lagi pertanyaannya. Bu guru kadang-kadang saya nggak makan kalau terus minta yang lain, apakah itu dosa? Maaf, ini ada gangguan. Coba Mbak Fafai diulangi lagi pelan-pelan ya nak ya. Bu guru Iya. yang saya nggak mau makan nggak cocok. Oh yo, Yang lain, apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Iya. Terima kasih Mbak Fafai. Fafai. Oke Mbak Fafai. Sama Bu guru. Assalamualaikum. Nah, kalau kita tidak cocok dengan makanan yang sudah disiapkan oleh Bunda, maka agar kita masih tidak mendapatkan dosa, kita tidak boleh membentaknya. Kalau seandainya kita tidak suka, kita harus ngomong dengan baik kepada kedua orang tua. Bunda, saya tidak mau lauk ini karena ini. Coba buatkan dengan lauk yang lain yang Mbak Fafai suka, seperti itu. Berperilaku sopan, Berperilaku ya? sopan, berkata lembut, sopan dan santun kepada orang tua. Seperti itu Mbak Fafai. Sudah? Sesi tanya jawab ya sudah. Sekarang lanjut dengan kuis ya. Anak-anak tadi sudah menyimak dengan betul-betul dengan khusyuk ya apa yang dijelaskan oleh Ibu Maulida tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Bu ini ada kuis ya, ada pertanyaan 3. Anak-anak cepat-cepatan ya telepon ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Ayo siapa yang bisa? Tadi sudah dijelaskan ya. Ada 7. Ada 7. Disuruh sebutkan berapa Bu Aini? 3 saja. 3 saja. Bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sebutkan 3. Ayo siapa yang Sebutkan bentuk hormat bisa dan ini? patuh kepada kedua orang tua. Minimal 3 ya. Minimal 3. Oh ini sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan tinggi kelas 1D. Kinzi mau menjawab pertanyaan yang Bu ini berikan tadi ya. Berbuat baik kepada orang tua. Iya, sebutkan 3 saja. Mendengarkan nasihat orang tua. Iya betul. Terus yang kedua? Berbakat dengan berkata dengan dari sopan. Iya betul. Terus apa lagi? Berpamitan kepada orang tua. Iya betul, sudah 3 ya. Betul. Nilainya 100 buat Mas Kinzi. Ya, terima kasih Mas Kinzi. Sama. Iya, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Banyak kelas 1B. Oh, Mbak Najma. Mbak Najma, ya. Mbak Najma, mau menjawab pertanyaan yang tadi. Bu, mau nanya.
Kalau sahur keburu imsak, apa boleh makannya dilanjutkan? Oh, ya. Masih sekarang kuis. Mbak Najma, sekarang masih waktunya kuis, ya. Nanti pertanyaannya Bu Lida jawab ya. Iya. Terima kasih. Lanjut kuis yang ini ada penanya ada. Iya, sudah jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Ada satu D. Siapa? Ada satu D. Sa'azah tuh B. Azza. Ya, ada satu D. Oh iya. Apa jawabannya dari pertanyaannya Bu ini tadi? Yang mana tuh? Tadi pertanyaannya adalah apa saja? Sebutkan bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sebutkan 3 saja. Ya. Bicara lembut dan sopan. Iya. Terus yang kedua. Dari hatinya. Jangan mengeluh. Oh, jangan mengeluh ya. Betul. Terus apa lagi? Yang ketiga, ayo apa lagi? Tadi ada 7. Berpamitan. Oh iya, berpamitan. Keluar. Iya, betul. Ya, selamat, Mbak. Azza ya, ada satu D. Nilainya 100 ya. Iya. Terima kasih. Terima Azza. kasih. Iya. Gua ini lanjut kuis yang kedua, ya. Tadi yang pertama sebutkan bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Terus yang kedua, bagaimana doa untuk kedua orang tua? Ya, siapa yang bisa? Doa untuk kedua orang tua yang biasanya kita baca itu ya, Bu ya. Sering kita baca. Oh, ini ketika sudah selesai ada. sholat. Assalamualaikum. 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 Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, dengan siapa? Aca 3C. Aca 3C. Aca 3C. Oh, ya, Aca 3C. Orangnya mana nih? Pacar ada di sini. Oh. Ayo, Mbak Aca. Coba dijawab tadi pertanyaannya gue ini. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Doa untuk Ya. kedua orang tua. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pintar, Bagus banget. Nilai 3C, nilainya 100. Nilainya 100 ya. Terima kasih Mbak Aca. Iya, sama-sama, Bu. Ya, jangan lupa diamalkan ya doanya ya. 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 Assalamualaikum. Oh iya, saya. Waalaikumsalam. Nah, ini penjawab kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Mas Angkat. Mas Amsyar. Oh, menyimak betul-betul ini dari tadi. Iya, Mas Amsyar. Apa jawabannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli ilma war
Amin, alhamdulillah ya, bagus. Itu sudah betul Mas Amsyar. Terima kasih Mas Amsyar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau lanjut pertanyaan yang ketiga? Ya. Kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga, coba sebutkan bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada guru. Ini kuis yang terakhir ya, Bu? Ya, ini sudah kuis yang terakhir ya. Sebutkan tiga juga bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada guru. Ini sudah ada penjawab ya. Oh. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Kinzi. Sip. Iya. Mas Kinzi. Menyapa dan mengucapkan salam kepada guru. Iya, benar. Apalagi? Menjelaskan guru dengan baik. Betul. Terus. Mengerjakan tugas dengan baik. Iya, sudah 3, sudah betul. Ya, selamat ya, Mas Kinzi. Mas Kinzi. Hanya 100 buat Mas Kinzi. Sudah cukup ya kuis yang tadi 3. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua semakin tergerak hatinya untuk patuh kepada orang tua dan guru. Karena apa? Karena orang tua yang terutama ibu sudah mengandung kita ya. Terus ayah sudah mencarikan nafkah untuk kita, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan guru yang sudah memberikan ilmu, pengalaman, terus pembelajaran dan wawasan untuk kita. Jadi semuanya mereka harus kita patuhi, kita hormati dan kita sayangi ya tentunya. Sudah anak, sekian dari tema kita pada hari ini, yaitu patuh kepada orang tua dan guru. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.